Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'da. Yang saya hormati kepada Dewan Hakim Perlombaan Musabaqah Keterampilan Santri Cabang Dai, dan tak lupa kepada seluruh teman-teman santri baik putra maupun putri ataupun yang menonton secara via daring yang dimuliakan Allah insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Saya di sini dimintai untuk menyampaikan tausiah tentang bagaimana pemanfaatan media sosial sebagai sarana dakwah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu dakwah. Dakwah itu diharuskan untuk seluruh umat muslim, bukan cuma kiai doang, bukan hanya pembesar-pembesar agama, seluruh umat muslim. Bahkan orang yang baru masuk Islam pun tetap diharuskan untuk berdakwah. Nah, mana ayatnya Kang? Ada surat Al-Baqarah ayat 104, buka. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan harus ada, kata Allah, minkum, beberapa dari umatku, enggak cuma satu, enggak cuma dua. Harus ada beberapa dari umatku yang yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan. Maksudnya kayak mana Kang dakwah menyeru kepada kebajikan? Caranya kayak mana? Dilanjutin sama Allah. Wa ya'murukum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi dakwah itu adalah menyeru kepada yang ma'ruf, menyeru kebajikan, nyuruh orang sholat, nyuruh orang ngaji, nyuruh orang melakukan apa yang diperintahkan Allah, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada yang munkar. Enggak boleh maling lah, enggak boleh gini, enggak boleh itu, semua larangan Allah kita kasih tahu. Itu namanya dakwah. Baru nanti kita masuk ke pemanfaatan media sosial. Jadi di zaman sekarang media sosial itu sudah marak, sudah besar, sudah terkenal. Media sosial, teknologi, AI, HP udah banyak. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai santri, sebagai orang yang tahu agama, memanfaatkan media sosial sebagai sarana kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama Allah, untuk memperbesar agama Allah. Nah, itu tadi. Sekarang udah ada banyak platform-platform media sosial, kayak ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, isinya macam-macam. Yang pertama, langkah sebelum kita menyampaikan sebuah agama Allah kepada orang lain, itu kita harus memperbaiki daripada uzon kita dulu. Ketika ada orang memposting video, ketika ada orang buat status tentang pengajian, buat status tentang dia ikut maulidan, tentang dia ikut kegiatan segala macam, dia nemu kata-kata dari bus, dari kiai-kiai, postingnya di video, dipotong, itu harus kita anggap secara positif. Oh, orang ini dakwah, oh orang ini mau menyebarkan kebaikan. Jangan kita kira ria, nyebar-nyebaran kayak gitu. Cuma gitu doang kok disebar-sebarin, enggak boleh. Allah padahal udah berfirman di Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci, tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum, itu baik bagimu. Kebalikannya wa asa an tuhibbu, dan bisa jadi sesuatu yang kamu sukai itu buruk bagimu. Jadi kita tidak boleh gampang memandang orang lain itu Allah dia, Allah sombong, Allah gini, itu enggak boleh. Orang itu tuh mereka niat baik, niat dakwah, niat menyebarkan konten. Loh, menyebarkan konten yang seperti itu loh, kita lihat Gus Baha, kita lihat Ustadz Abdul Somad, dipotong videonya, ambil penting-pentingnya, kita share di Instagram, kita share di YouTube, kita share di TikTok, itu dapat pahala lebih banyak kita. Bahkan bisa lebih banyak dari yang ceramah. Misal contoh nih, Gus Baha, Ustadz Abdul Somad ceramah, nyampein tentang sholat, orang sholat. Itu mungkin yang dengar, yang ngelakuin orang-orang sekitarnya yang mendengar aja. Tapi kita yang nonton di media sosial, kita share, kita yang nonton di tempat, kita videoin, kita share ke teman-teman kita share ke platform-platform media sosial. Itu makin banyak orang yang dengar, makin banyak orang yang ngelakuin. Kamu sebagai sarana untuk orang lain itu tahu, bisa jadi dapat pahala lebih banyak. Nah, itu tadi. Makanya betapa pentingnya kita sebagai orang yang tahu, sebagai santri khususnya, itu memanfaatkan media sosial. Enggak cuma TikTok dipakai untuk joget-joget, enggak. Kamu dengar ceramah video, share, dengar ceramah video, share. Nah, itu baru yang bagus. Lalu itu pahalanya 2 kali lipat, berlipat-lipat. Kamu nge-share video sholat, nge-share video kiai ceramah, itu membantu, menolong temanmu, menolong sesama muslim. Ada juga dalilnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah diperintah minta tolonglah. Apa tolong menolonglah kamu dalam kebajikan, dan jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi begitu. Bisa kita simpulin aja. Jadi gimana cara kita untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah? Simple. Kamu lihat video kiai nemu di TikTok, YouTube segala macam, kamu potong, kamu ambil semua juga nggak apa-apa, share. Biasakan untuk men-share video-video dakwah.
kamu ngehadirin pengajian, kamu ngehadirin maulid, kamu ikut-ikut acara tausiah, video, rekam. Habis itu kamu share, kamu upload. Nah, itu baru namanya benar pemanfaatan media sosial sebagai sarana dakwah. Mungkin cukup sekian aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Untuk kelanjutannya atau jika ingin lebih tahu, kita lihat lagi besok kalau masuk. Sekian aja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.